Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Notor Ardi dalam series pembahasan kita di pemrograman berbasis web. Saat ini kita memasuki materi pembahasan kita yang keenam. Materi bahasan kita yang keenam ini adalah tentang PHP fundamental. Nah, namun sebelum itu, saya coba akan mereview sedikit yang sudah kita pelajari di video sebelumnya dan juga berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita di pekan kali ini, gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana membangun web yang responsif gitu ya. Semua bahasan kita itu berfokus ke bagaimana merancang website dari sisi klien. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana proses pembuatan website di sisi servernya gitu ya. Jadi salah satu bahasa yang bisa digunakan dalam pembuatan website di sisi server itu adalah bahasa PHP. Di sini kita akan bahas mengenai konsep dasar dari masa pengembangan PHP, kemudian perannya dalam pengembangan website dari sisi server gitu ya. Kita juga akan pelajari tentang sintaks dasar dari PHP gitu ya. Kemudian kita akan pelajari tentang struktur kontrol, kondisional dan juga loop dalam bahasa PHP. Kemudian tidak kalah pentingnya kita juga akan bahas tentang fungsi dan array dalam PHP gitu ya, dan juga bagaimana peran dari PHP itu sendiri dalam pembuatan website yang dinamis dan interaktif gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama itu tentang key konsep dari PHP. Nah, apa sih itu PHP? PHP itu singkatannya adalah Hypertext Preprocessor gitu ya. Jadi ini adalah bahasa pemrograman di sisi server yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web dinamis ya. PHP ini banyak digunakan karena sifatnya yang open source dan juga sangat populer di kalangan para pengembang web gitu ya. Dengan beberapa kelebihan, yang pertama itu sangat mudah untuk dipelajari dan digunakan. Kemudian dari sisi kompatibilitasnya, banyak kompatibelnya dengan hampir semua server web yang ada gitu ya. Dan juga memiliki support dari community yang besar gitu ya. Memiliki banyak framework yang terkenal seperti Laravel, Codeigniter, dan beberapa CMS gitu ya. Nah, seperti apa sih bentuk dari sintaks dasar PHP? Nah, ini adalah bentuk sintaks dasar dari PHP. Nah, minimal eh, sintaks dasar PHP itu dimulai dari tanda ini, ada tanda tanyanya di depan, ada PHP-nya, kemudian di sini ada bagian statement apa yang dimasukkan dalam PHP gitu ya. Dan sini ada tab penutupnya gitu ya. Nah, di beberapa versi PHP itu kita bisa boleh tidak menuliskan PHP-nya secara langsung. Dan ingat bahwa bahasa ini dieksekusi dari sisi server gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya local server bagi kita untuk bisa mengeksekusi atau menjalankan bahasa PHP ini gitu ya. Nah, terus yang tidak kalah penting dalam pembuatan komentar yang ada dalam bahasa PHP, kita pakai slash 2 ya, bisa juga dengan slash asterisk kalau dia multi baris yang ingin di komentari ya. Oke, kemudian yang kedua kita masuk ke bagian variabel dan tipe data. Nah, bahasa PHP ini adalah bahasa yang memiliki variabel dan tipe data. Sedikit berbeda dengan CSS dan HTML yang telah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Di dalam PHP kita bisa mendeklarasikan variabel ya. Variabel di sini didefinisikan dengan dimulai dengan tanda dolar ya. Kalau saya sering nyebutnya sebagai tanda string gitu ya. Nah, misalnya dolar nama gitu ya, dolar umur gitu ya. Cuman di sini kalau untuk variabelnya dia sudah fleksibel sama seperti di Python ya. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan tipe datanya apa. Dia akan menyesuaikan sesuai dengan isi dari kita mendefinisikan atribut dari data yang kita masukkan dalam variabel. Nah, untuk tipe datanya sendiri di dalam PHP, tipe datanya ada tipe yang bentukan data standar dari string, integer, float, boolean, array dan seterusnya. Dan untuk operatornya juga sama dengan bahasa-bahasa yang lain, ada aritmatika, ada operator perbandingan dan juga ada operator-operator logika. Nah, sekarang kita masuk ke bagian struktur kontrol dalam PHP. Nah, di struktur kontrol dalam PHP itu setidaknya ada dua jenis ya. Pertama itu untuk kondisional, yang mana kita bisa menggunakan untuk menentukan satu atau lebih kondisi di dalam program gitu ya, itu menggunakan if seperti yang ditunjukkan di sini gitu ya. Yang kedua itu menggunakan perulangan ya. Kalau untuk if sendiri itu ada dua bentuk yang biasa digunakan, menggunakan if else dan juga menggunakan switch gitu ya. Di perulangan atau looping bisa menggunakan for, menggunakan while atau menggunakan do while. Juga ada yang namanya for each yang bisa digunakan dalam struktur kontrol untuk perulangan ya. Nah, di dalam PHP bahasanya sebenarnya sudah support untuk object oriented programming gitu ya. Dan juga di sini kita bisa buat
apa namanya, fungsi di dalam PHP ya. Fungsi itu adalah blok kode yang dapat digunakan kembali yang berjalan hanya ketika dipanggil. Contohnya kita buat function sapaan misalnya gitu ya. Nanti kita bisa passing parameter di sini. Lebih detailnya nanti akan kita bahas pada sesi praktikum seperti itu ya. Ada juga yang namanya fungsi bawaan built-in function dan juga ada namanya fungsi anonim atau lambda gitu ya. Nah, di dalam PHP itu juga support yang namanya array ya. Pasti kita akan gunakan array di dalam PHP. Nah, untuk pembuatan array di dalam PHP itu sama seperti di bahasa Java dan bahasa yang lain. Kita menggunakan angka indeks gitu ya untuk array satu dimensi maupun dua dimensi, tapi dengan indeks yang berbeda gitu ya. Indeks di dalam array itu berupa indeks string gitu ya. Untuk array multidimensi juga seperti itu gitu. Nah, di dalam PHP, salah satu yang penting itu adalah masalah form ya, tentang penanganan form dan juga pemrosesan data. Karena ini mainly atau fokus utama kita gunakan PHP untuk backend dari pengembangan aplikasi kita ya. Nah, untuk mengambil data dari form atau formulir yang dibuat dengan HTML itu bisa dengan menggunakan string get atau menggunakan post gitu ya. Lebih detail nanti akan ada di sesi praktikum dan juga kita bisa mengimplementasikan validasi input untuk keamanan gitu ya, misalnya untuk mengamankan SQL injection ataupun cross-site scripting atau XSS gitu ya. Nah, secara singkat tadi kita sudah bahas tentang apa sih itu PHP gitu ya. Karena PHP itu adalah bahasa dari sisi server yang sangat populer dan banyak digunakan. Kemudian kita juga sudah bahas tentang sintak-sintak dasar, teori mengenai sintak dasar dari PHP, mulai dari tipe datanya, ada perulangan, ada looping dan lain gitu ya. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai bagaimana penanganan input di dalam PHP gitu ya. Nah, harapan nanti di praktikum akan dijelaskan lagi secara praktikal bentuk dari penggunaan PHP ini sendiri gitu ya. Nah, ini adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi ajar kali ini ya. Silakan bagi yang ingin belajar lebih jauh bisa menelusuri materi sumber materi referensi berikut. Kemudian untuk tugas pekan ini adalah sebagai berikut. Silakan Anda coba kerjakan untuk tugasnya dan nanti bisa disubmit di e-learning seperti itu ya. Kemudian selesai ya. Itu aja pembahasan kita tentang PHP kali ini gitu ya. Kita lanjut lagi dengan materi bahasan kita selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.